Selamat siang, Mas. Siang. Di sini kita akan membahas sedikit tentang definisi dan konsep-konsep dalam sosiologi industri. Yang pertama saya ingin bertanya tentang apa sih definisi sosiologi industri menurut Masnya? Baik. Sosiologi industri itu mempelajari tentang interaksi manusia dalam konteks industri. Terus meneliti struktur, meneliti norma, dan nilai dari sosiologi industri tersebut. Baik, selanjutnya yaitu konsep-konsep sosiologi industri. Kan pastinya di dalam sosiologi industri kan pasti ada konsep-konsepnya. Nah, itu apa saja konsep-konsep dalam sosiologi industri tersebut? Betul, konsep sosiologi industri itu ada banyak seperti interaksi sosialnya, struktur sosial, kita juga mempelajari budaya, organisasi, produksi, dan konsumsi yang terjadi di sosiologi industri. Baik, selanjutnya yaitu peran-peran dalam sosiologi industri. Menurut Masnya, bagaimana sih memahami peran-peran dalam sosiologi industri tersebut? Baik, yang pastinya kita harus memahami hubungan antar pekerja, terus manajemen dan teknologi sosiologi industri. Sosiologi industri juga membantu memahami dinamika sosial dalam lingkungan industri. Oke, selanjutnya yaitu ruang lingkup sosiologi industri. Bisa dijelaskan untuk ruang lingkup dari sosiologi industri tersebut? Ruang lingkup sosiologi industri itu meliputi hubungan kerja, menganalisis budaya organisasi, mempelajari perkembangan teknologi, menganalisa etika dan tanggung jawab sosial dalam sosiologi industri. Oke, selanjutnya yaitu kita beralih ke masalah sosial dalam sosiologi industri. Pertama-tama yaitu definisi masalah sosial dalam sosiologi industri itu apa? Di dalam sosiologi industri itu memahami isu atau kondisi yang apa ya ngomongnya ya. Ya satu sekelompok orang dalam masyarakat dan muncul sebagai akibat dari dinamika ekonomi, terus perubahan ekonomi dan 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 organisasi kerja di sektor industri. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang identifikasi masalah sosial dalam industri. Apa saja sih keuntungan dalam memahami identifikasi masalah sosial dalam industri tersebut? Baik, keuntungannya yaitu yang jelas yang pertama yaitu apa ya, pemahaman kita jadi lebih baik dalam mengidentifikasi masalah sosial dalam industri. Kita bisa memberi solusi yang tepat. Yang kedua itu juga bisa memberi solusi yang tepat. Terus yang ketiga itu pengambilan keputusan yang lebih baik. Terus yang keempat itu apa ya, membaguskan citra perusahaan kita. Oke. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang dampak masalah sosial dalam sosiologi industri. Nah, di dalam sosiologi industri kan terdapat masalah sosial tadi yang sudah kita bahas. Nah, saya bertanya ini tentang dampak yang terjadi ketika ada masalah sosial dalam sosiologi industri tersebut. Hmm. Dampak ya lagi-lagi yang pertama yaitu pencemaran lingkungan. Terus yang kedua itu apa ya? Yang pertama sih kayaknya sih pencemaran lingkungan. Terus pencemaran lingkungan kan bisa berakibat menyebabkan proses masyarakat apa ya, protes masyarakat, terus menurunkan penjualan produk dan bahkan bisa menyebabkan penutupan pabrik tersebut. Oke. Tadi sudah membahas tentang dampak. Sekarang kita membahas tentang contoh-contoh masalah sosial dalam sosiologi industri. Bisa dijelaskan apa saja contoh-contoh masalah sosial yang muncul dalam sosiologi industri? Banyak sih Mas kalau contohnya seperti kesenjangan pendapatan, terus apa ya, keamanan kerja juga diskriminasi. Itu juga bisa menyebabkan masalah dalam sosiologi industri. Baik. Selanjutnya kita membahas tentang politik dalam sosiologi industri. Menurut Masnya apa sih konsep-konsep dari politik dalam sosiologi industri tersebut? Ada tiga Mas. Konsep politik dalam sosiologi industri itu seperti politik dalam industri yang pertama, yang kedua peran politik, yang ketiga hubungan antar aktor. Oke. Selanjutnya yaitu eh,
bagaimana penerapan dari strategi politik dalam analisis masalah sosial? Eh, Kasus sosiologi industri itu kan ada 4 macam ya. Yang pertama itu apa yang ngomongnya itu ya? Peme- Pemetaan kekuasaan yang pertama. Yang kedua itu koalisi atau aliansi. Yang ketiga itu perubahan posisi politik. Yang keempat itu analisis sejarah politik. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang konsep kekuasaan politik dalam sosiologi industri. Bisa dijelaskan apa saja konsep kekuasaan politik dalam sosiologi industri tersebut? Konsep kekuasaan itu ada dua, Mas. Yang pertama kekuasaan, yang pertama kekuasaan, yang kedua sumber kekuasaan. Saya akan menjelaskan yang kekuasaan dulu ya, Mas ya. Kekuasaan itu sebagai kemampuan aktor industri untuk mencapai tujuannya, meskipun ada bertukar penawaran dari aktor lain. Terus yang sumber kekuasaan itu dapat berasal dari berbagai faktor seperti kepemilikan modal, terus kontrol atas sumber daya, terus pengakuan dan kesenjangan sosial. Baik. Selanjutnya kita membahas tentang sejarah apa saja yang menyebabkan perkembangan dalam sosiologi industri. Lumayan sih, Mas, ini ada 4 tahap. Ya, yang pertama itu pada abad ke-19 yang dipicu oleh revolusi industri. Yang kedua abad ke-20 karena Marx dan Emil melahirkan konsep penting seperti alienasi, terus struktur sosial dan organisasi kerja. Yang ketiga itu perkembangan pasca Perang Dunia Kedua, terus yang keempat itu era industri 4.0. Baik, ini mungkin jadi pembahasan terakhir, yaitu objek kajian dari sosiologi industri. Bisa dijelaskan apa saja objek kajian dalam sosiologi industri tersebut? Objek kajian industri itu ada dua. Yang pertama itu struktur organisasi dan yang kedua itu hubungan kerja. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita bahas dalam podcast kali ini. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Sama-sama. Ayan.